Nama saya Muhammad Fahrul Zaitoloy. Di podcast yang baru ini, kita bertujuan untuk membuat tugas ujian tengah semester mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis dan Riset Pemasaran. Sebelum kita terjun lebih jauh, izinkan saya berterima kasih kepada semua pendengar yang telah bergabung. Kami bersemangat untuk membawa kalian dalam perjalanan ilmu, pengetahuan, dan inspirasi. Pada episode pertama kita hari ini, kita akan merambah topik bisnis Gen Z. Apakah itu sesuatu yang sudah menjadi minat kalian? Jangan khawatir jika belum, karena kita akan membuka cakrawala baru bersama-sama. Jadi siapkan diri kalian untuk petualangan baru. Jangan lupa untuk subscribe dan beritahu teman-teman kalian tentang podcast ini. Dan juga pada hari ini saya ditemenin oleh teman saya, San. Hai, perkenalkan nama saya Muhammad Fadatul Ihsan. Saya aslinya orang Sumatera dari Riau dan alhamdulillah saya sekarang berkuliah di Institut Agama Islam Tazkiyah yang bertempatan di Bogor ya. Dan kampus utamanya yaitu di Sentul. Nah, tapi saya ini merupakan mahasiswa program Hafizpreneur, di mana program Hafizpreneur ini ialah program yang kurang lebih hampir 3 tahun 4 tahun sudah berjalan. Dan saya merupakan angkatan 2020 dan alhamdulillah sekarang sudah memasuki semester 7, insyaallah tahun depan akan selesai ya. Dan saya juga satu kelas dengan Fahrul Zaitoloy, dan saya di sini juga membuat video podcast ini bertujuan sebagai pemenuhan tugas UTS, riset pemasaran dan studi kelayakan bisnis. Oke. Gimana San? Punya rencana nggak buat bisnis gitu? Kalau untuk sekarang bisnis sih pasti ada ya. Kita namanya anak muda tuh, apalagi sekarang ini kayak zaman udah mulai jalan-jalan, udah mulai maju ya gitu kan. Ya namanya kita nih pasti ada pemikiran untuk membuka bisnis. Karena kita juga banyak melihat kayak di TV, di YouTube gitu kan, ada banyak contohnya saja lah kayak ini bisnisnya Babe. Oh, Babe Cabita. Babe Cabita. Ya. Nah, itu banyak yang tahu, tapi banyak juga yang nggak tahu. Pasti yang lebih banyak tahu tuh kayak ini bisnisnya Iben ya kan? Sambal bakar. Sambal bakar. Nah, ini juga baru-baru buka nih di Bogor. Jadi aku tengok kan kayak Bang Iben nih, dia tuh masih muda, konten kreator, tapi udah punya bisnis gitu loh. Pemikiran dia tuh udah mantep gitu. Jadi aku juga kepikiran dan ada rasa untuk mau buka bisnis gitu. Tapi bisnis aku nih sekarang ini bukan kepikiran ke sana sih. Cuman ya itu lagi mikir-mikir ide bagusnya kayak mana gitu kan. Mungkin dari Zaitoloy ada saran ide bisnis yang bagus gimana gitu. Udah coba untuk jualan-jualan online nggak gitu? Jualan online sih belum ya. Jualan online belum. Cuman di asrama doang ini jualan keripik. Oh, Terus koperasi itu doang, nggak ada yang lebih. Nggak sampai besar kayak event itu nggak, belum. kalau buka-buka jasa online atau apa gitu? Jasa online apa ya? Belum sih kayaknya. Kayak kalau jasa online paling apa? Contoh formatting nggak paham juga. Jadi belum ada sih, belum ada. Kalau kalau ada nggak temen gitu yang udah ada Temen yang udah bisnis? Iya. Udah banyak sih. Kayak kalau di asrama kemarin kami juga pernah ikut ini kayak perlombaan dari Kemenpora, namanya itu perlombaan KKWP, pendanaan bisnis lah jatuhnya. Dan ini nih bisnisnya punya temanku nih di anak akhwat depan, namanya tuh Anjali Wijaya. Nah, jadi bisnisnya itu bisnis makanan, olahan mie, tapi olahan mie-nya ini dikasih kerupuk kayak kuah mie gitu loh. Mie Bangladesh lah contohnya seperti itu. Dan alhamdulillah kami memenangkan perlombaan dan mendapatkan dana untuk support bisnis sebesar 10 juta lah. Nah, besar alhamdulillah ya? Lumayan besar, sangat besar. Dan alhamdulillah bisnisnya mungkin sekarang masih dilanjut sama Wijay, tapi saya nggak ikut lagi karena kemarin jatuhnya cuman bantu bisnis gitu loh dan bantu untuk lomba. Dan sekarang Wijaynya yang melanjutkan. Tapi kalau untuk teman juga ada juga sih satu lagi temanku ini dari ini teman SMA. Aku kan dulu
uninstall cendekia sia. Jadi aku ada teman dan kebetulan juga satu kampus di sini di Taskia juga. Jadi dia ini punya bisnis. Bisnis dia itu seperti ini tuh, like, kayak jasa Ya. jasa tahsin. Nah, kebetulan kita kan di sini programnya Hafiz Planner nih, Hafiz Oh, Planner. iya. Ya, Hafiz Planner ya kan. Hafiz Planner gitu loh. Hafal Quran juga punya bisnis. Jadi dia ini udah dapet nih kedua-duanya nih. Hafiz dapet, Plannernya juga. Dan alhamdulillah dia beliau ini juga sudah selesai setoran 37. Allah banget lah. Nah, jadi bisnis teman saya itu ini bisnis tahsin online. Tahsin online. Jadi sekarang itu bisnisnya masih terfokus untuk akhwat, belum dibuka secara general, belum dibuka untuk umum, belum ada untuk ikhwan, tapi fokusnya untuk ke akhwat gitu. Dan alhamdulillah bisnisnya sudah berjalan dan saya melihat progresnya cukup baik, dan saya juga ada kepikiran untuk buka bisnis itu gitu loh. Ikut juga ya. Nah, ya jadi nengok teman punya bisnis, ini bagus juga nih, Bagus juga peluangnya nih. juga bagus gitu loh kan, apalagi kita nengok kalau namanya ilmu agama itu kan pasti penting gitu. Iya. Apalagi tentang ngaji gitu kan. Setiap orang tua pasti pengen anaknya itu bisa ngaji gitu. Masa iya kita mau contoh nih, mau nikahi anak orang disuruh bapaknya kamu ngaji, nggak bisa kan, nggak cocok gitu kan. Jadi emang itu merupakan dasar bagi kita sebagai sebagai lelaki, sebagai umat Islam khususnya untuk bisa baca Quran gitu. Jadi ada sih pemikiran untuk buka-buka bisnis seperti itu, dan alhamdulillah ya teman saya itu bisnisnya sudah berjalan. Dan teman-teman, untuk yang tadi yang teman saya yang saya maksud itu alhamdulillah sudah kami undang ke sini sebagai narasumber. Nanti ini kursi kosong nih, nanti dia akan mengisi ke sini. Langsung saja kita undang teman kita, Saudari Mukni Kahila. Pada Mukni, waktu dan tempat, silakan. Wah. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana nih Mukni, kabarnya sehat? Alhamdulillah, Alhamdulillah. baik. Ini kayaknya makin Bogor lagi hujan ya. Makin makin semangat apa makin males sekarang? Kita harus semangat dong karena Wah, kita harus kan ya. sama-sama semester 7. Wah, betul. Harus Jadi, semangat. harus semangat ya. Jadi gini Mukni, kan aku kan ada pemikiran untuk buka bisnis nih, dan salah satunya itu bisnisnya di kayak bisnis kau ini, bisnis jasa ngajar gitu loh. Dan aku perhatikan bisnisnya juga udah berjalan berapa lama bisnis? Sudah 4 angkatan. Udah 4 angkatan, udah banyak gitu ya. Dan alhamdulillah hasilnya juga bagus gitu loh. Jadi aku ada kepikiran ke sana. Jadi mikir-mikir sama Toleh kan, runding kemarin pernah juga runding sama Toleh. Ini bisnisnya bagus juga gitu. Jadi makanya kami awalnya bingung nih mengundang, kan disuruh podcast. Siapa itu loh kan. Pikiran, ini temanku dia ada bisnis. Kayak undang Mukni. Mungkin Mukni bisa ini jelasin biografinya gimana, Oh ya. biar teman-teman juga tahu gitu ya kan. Oke. Sebelumnya teman-teman perkenalkan, nama aku Mukni Kahila Santi, biasa dipanggil Mukni atau Lala juga bisa. Aku sekarang semester 7 dan berkuliah sama kayak Ihsan dan Fahru Rozi di Institut Agama Islam Taskia Bogor. Dan kita juga sama-sama program Hafiz Planner, namun kita beda kelas. Seperti itu. Kemudian juga kenapa aku diundang di sini, karena aku merupakan seorang co-founder dari bisnis aku sendiri yang bernama Sabilul Ilmi, yaitu merupakan sebuah kelas tahsin online. Seperti itu. Nah itu teman-teman, Mukni Kahila Santi, co-founder bisnis Sabilul Ilmi. Ini Mukni, kami mau nanya sedikit nih. Tentunya ada latar belakang lah ya kan, kita sebagai pemuda, sebagai penggiat bisnis mau menjalankan suatu bisnis itu tentu ada alasan. Betul. Mungkin bisa dikasih tahu kepada teman-teman, kepada kita juga, apa alasan yang membuat Mukni ini mau menjalankan bisnis tersebut gitu. Oke, sedikit cerita ya. Sebenarnya Sabilul Ilmi sendiri ini kan sebenarnya bisnis ini didirikan oleh teman aku sebenarnya. Oh ya. Temanku yang di Perawang itu, kita kenalan pondok pas aku SMP. Kemudian dia waktu itu udah ngebuild akunnya, udah bikin emailnya, udah bikin telegramnya, udah bikin
dia beli jasa logo juga kan, terus beli jasa fit ya, fit yang 15 fit gitu. Nah, terus tiba-tiba dia hubungin aku, Mukni, sepertinya aku butuh saran-saran darimu melihat mutu dari pandangan bisnis gitu. Karena kan kita jurusan manajemen bisnis syariah, Ya, sedangkan beliau ini jurusannya itu pendidikan agama gitu. Oh, Mungkin karena memang dia pendidikan sambil ini juga memang termotivasi ya, karena memang teranah pendidikan Iya, gitu. Kemudian juga memang beliau ini memang selama kesibukan sebelum mendirikan Sabil Ilmi itu memang pernah kerja di tempat-tempat tahsin online juga, sehingga termotivasi untuk membuat ini. Nah, setelah dia membicarakan hal itu, tentunya aku sebagai hafiz planner dan juga punya bisnis gitu ya kan, dan merupakan jurusan bisnis, sepertinya ini hal yang menarik seperti itu. Kemudian juga seperti kita ketahui bahwa Indonesia ini merupakan negara yang paling muslimnya terbanyak sedunia ya kan. Namun sayang sekali berdasarkan data di tahun 2022 bahwa umat muslim yang bisa membaca Al-Quran itu hanya 35%. Dari 278 juta jiwa muslim, di antara 87%-nya. Nah, di dalam 87% muslim di Indonesia itu cuma 35%, berarti cuma sekitar 70 juta jiwa gitu. Seperti itu. Kita sayang sekali bahwa 65%-nya itu buta huruf gitu kan. Belum lagi kita alhamdulillah ya, kita diberikan hidayah, kita diasramakan, terus kita diajarkan membaca Al-Quran. Namun kita banyak teman-teman kita atau saudara-saudara sesama muslim kita di luar sana yang muslimnya itu muslim KTP ya Ya, kan. betul. Banyak. Gitu. Maka dari itu mungkin juga sekarang itu teknologi sosial media kan sangat masif gitu ya. Mungkin karena tahsin, tahfiz, mengaji itu kan kayak orang-orang mendengarnya itu kayak terkesan kuno gitu ya kan, kayak cuma di saung-saung, cuma di pondok-pondok gitu. Kenapa nggak kita digitalisasi aja gitu, supaya orang-orang juga bisa belajar from anywhere gitu kan, Ya, betul. di mana aja bisa, kapan aja bisa, seperti itu. Sangat mulia ya niatnya. Jadi berarti awalnya cuman teman ngajak dan kebetulan berkompeten juga ya. Fun juga ya sebenarnya. Juga suka juga di bidang tersebut, jadi makin buka bisnis. Oke, ini tolong. Oh, jadi gini Mukni, dari yang tadi gambaran tadi kan itu latar belakangnya awalnya cuman seputar ini sih, seputar karena teman ngajak. Dari pribadi yang mendorong betul nih, pengen nih aku harus ikut nih. Kan diajak, kadang kita kalau diajak bisnis nih, ragu-ragu, nggak usah, ini aku males nih, tugas banyak segala macam gitu loh kan. Motivasinya apa gitu loh. Iya, apa yang buat Mukni mau gitu. Sebenarnya juga sebenarnya aku kan diajak sama teman aku itu ketika aku semester 6 kalau tidak salah. Sekitar bulan Maret atau Februari. Nah, di saat kita semester 6 tentunya cutting 19, kita kan masih punya cutting 19 ya. Waktu itu mereka sibuk-sibuk BMC kan. Nah, dalam hati aku, wah ini merupakan peluang besar buat tugas akhir aku gitu kan. Buat mengembangkan BMC aku. Ya, seperti itu, makanya dari situ kan aku langsung mengiyakan dia. Dan juga memang aku memang pengen cari pemasukan sampingan, kemudian juga emang melatih soft skill ya untuk dalam memanage sebuah sistem, dan juga aku diamanahkan buat dia, pengennya dia bagian keuangan. Nah, bagian keuangan juga seperti itu. Oh, berarti di sini megangnya di keuangan. Ya. Oh, berarti yang pengajarnya bukan dari Mukni. Bukan, dari yang kami pengurus sebenarnya. Oh, pengurus. BPH-nya jatuhnya ya. Oke. Memang kami di angkatan pertama, karena kita itu kayak masih baru ya, belum ada nama. Karena kan namanya bisnis tuh pasti ada yang namanya kompetitor ya kan. Kompetitor sudah besar-besar, sedangkan kita masih kecil. Tentunya dalam merintis bisnis ini belum langsung rame seperti itu. Ya udah, kita bikin deh angkatan pertama itu free gitu. Yang daftar baru 4 waktu itu. Oh, awalnya free? Iya, free. Karena kita mau cari testimoni gitu kan. Ya aja daftar 4, terus yang ngajak kita berdua waktu itu. Emang BPH masih berdua waktu itu kan, 2 buat Sania, 2 buat aku kayak gitu. Ya udah, selesai angkatan pertama kita evaluasi gitu, kita coba sekarang kita berbayar kayak gitu kan. Sekarang berbayar tapi harganya
lebih rendah dan bersaing dengan kompetitor. Kemudian kita coba paid promote sama akun-akun dakwah seperti itu. Waktu itu masih pakai uang aku karena belum ada pemasukan kan, belum ada biaya operasional. Ya udah akhirnya dapat deh 6 orang kayak gitu, tapi memang sudah berbayar kayak gitu kan. Alhamdulillah ada biaya operasional. Nah, di batch ketiga, di angkatan ketiga, kita pakai uang operasional itu buat yang nge-paid promote akun-akun dakwah atau emang yang ini loh, emang orang asli tapi centang biru gitu. Nah, tapi di storygramnya kayak gitu. Nah, itu baru rame deh. Di angkatan ketiga adalah 17 orang. Terus juga kita jadinya BPH udah 3 orang waktu itu. Yang waktu itu kawan aku yang namanya Sania ya, foundernya. Sania itu kayak bagian adminnya, kemudian aku bagian keuangannya. Terus ada lagi teman kami namanya Koni. Koni ini bagian kayak apa ya, pencatatan daftar nama murid kayak gitu. Karena Jadi kayak sekretaris lah. seperti itu kurang lebih. Ya udah, jadi namanya kita sebagai businessman atau businesswoman emang harus menikmati setiap perjalanan itu gitu. Kayak dari awalnya tertatih-tatih, kemudian ya kalau dijalani insya Allah akan Harus yakin harus namanya yakin. Kita kan mencari keyakinan konsumen iya, kan, trust namanya kita dulu, buka gitu. bisnis tuh harus yakin. Kalau nggak yakin ngapain maju gitu kan. Ngapain buat bisnis? Ngapain buka bisnis. Jadi gini Bu nih, kan tadi ceritanya foundernya si Sania. Sania, baru nih co-founder, satu lagi si Koni. Si Koni. Nah, jadi kan berarti awal mula bisnis ini dari Sania. Nama bisnisnya kan Sabilul Ilmi. Nah, kepikiran kok bisa nama Sabilul Ilmi ini kenapa nih? Oh iya, sebenarnya Sabil Ilmi sendiri kan artinya Sabil jalan ilmu gitu kan. Jadi dia tuh Sania sendiri juga bilang sama aku, kenapa nama bisnis ini adalah Sabilul Ilmi, karena sebenarnya kami nggak ingin buka kelas tahsin aja, tapi nanti mungkin ada kelas bahasa Arab, kelas tauhid mungkin, atau seminar-seminar gitu, karena ya kita bervisi misi aja lah dulu seperti itu. Tapi Berarti mungkin mampunya tahsin dulu. bertahap lah ya. Berarti awalnya pengen tahsin dulu, tapi ada kepikiran untuk buka bisnis yang lain. Betul. Makanya dibuat Sabilul Ilmi. Nah, mungkin ini untuk program unggulan dari Sabilul Ilmi ini apa? Aku taunya Sabilul Ilmi ini kayak cuman kelas tahsin tapi hanya terfokus untuk akhwat, betul nggak? Betul. Nah, yang membuat bisnis ini nih rasa-rasa ini bisa bersaing dengan kompetitor itu apa gitu? Program unggulannya itu apa? Mungkin bisa dikasih tahu teman-teman. Oke, program unggulan kita itu yaitu sebenarnya adalah kelas tahsinnya ini bukan kelas kayak kita biasa, tapi kelasnya tuh one by one gitu. Oh, kayak tatap muka ya? Tatap muka, tapi misalnya nge-zoom. Tapi nge-zoomnya tuh antara pengajar dan murid aja. Kayak gitu, bukan yang satu kelas kayak kita kelas online misalnya satu guru terus ada 30 murid kan, nggak kayak gitu. Namanya juga tahsin ya, namanya tahsin tuh emang harus ditalaki kan, ditalaki bener-bener, jadi lebih baiknya tuh privat kayak gitu. Kemudian juga pengalaman di angkatan keempat ini ada juga cutting anak 19 perempuan ya. Bahkan dia bilang kan, nanya sama aku, sebenarnya aku udah lama loh pengen daftar kelas tahsin ini, tapi aku malu kalau pengajarnya kamu, katanya. Enggak aku kok yang ngajar. Maksudnya tuh gini loh, beliau ini udah ini ya, waktu itu kan kayak pemecah rekor yang bukan pemecah rekor sih bahasanya, setelah kakak-kakak yang 30 juz lah bahasanya. Dia ini yang sertifikasi 10 juz yang paling cepet kayak gitu kan. Terus kayak yang 30 juznya juga cepet, yang sempronya paling cepet, pokoknya tuh yang anaknya set. Tapi memang punya keinginan lagi buat belajar tahsin lagi gitu. Dan dia sendiri bilang kan, memang aku sukanya itu belajar tahsin itu maunya sendiri supaya ditalakinya tuh nggak malu kayak gitu. Ya, kita harus gitu loh ya. Kalau udah misalnya nih kayak cerita ini kan, ada dia mau belajar, dia cepet segala macam tapi ragu-ragu, jangan kayak gitu. Kita nih kalau mau belajar tuh yakin yang maju terus, jangan ragu. Walaupun kita cepat segala macam, jangan malu sama orang. Nama kita belajar tuh apa? Belajarlah, ibarat istilah tuh belajarlah sampai ke negeri Cina ya. Jadi belajar ya terus. Untuk teman-teman di sana, kalau mau belajar aja, jangan ragu-ragu, maju terus, jangan dengar kata orang. Nah, kalau salah pasti dibenerin. Iya, kalau salah pasti dibenerin karena kita ada mentor gitu ya kan. Jadi sarannya kalau kita mau belajar tuh harus ada guru atau mentor. Kalau kita salah bisa dikasih tahu. Jadi jalan kita tetap lurus, kayak
tadi sabilul ilmi. Asik. Jadi jalan kita lurus deh gitu kan. Iya, Ya jadi mungkin salah satu juga yang membuat kami terharu itu eh, salah satu peserta itu ada yang berumur 57 tahun. Oh, Hampir 60 loh. hampir 60. Tapi masih semangat belajar tahsin. Nah, jadi kita tuh belajar nggak kenal umur. Betul. Tua pun harus belajar. Malu gitu sama orang tua. Terus sih. Umur udah 60 masih mau belajar kita masih muda, belajar udah takut gitu ya kan. Jadi cukup bagus juga sih maksudnya. Tadi kan Mugni itu sebagai pengurus ya, Mm-mm. sebagai pengurus. Nah, untuk pengajarnya sendiri itu ada berapa orang? Pengajar kalau untuk saat ini udah 16 orang. Udah banyak berarti ya. Nah, untuk pengajarnya itu ada punya keahlian atau kualifikasi khusus untuk bisa ngajar gitu. Iya. Sebenarnya juga kita pas ketika mencari pengajar itu kita pasang paid promote juga di IG loker gitu. Nah, loker yang memang loker khusus untuk loker muslim gitu-gitu kan. Nah, pas kita dipasang situ kayak postingan lain tuh kan lokernya yang like 16, yang lain 17. Pas di kita 300 yang like gitu. Wih, Terus kan daftarnya ke email kan, CV. Itu HP kita bertiga tuh buyuy terus gitu. Capek banget. Kami sampai bilang sama adminnya kan, admin tolong take down aja postingan kami gitu. Karena memang apa ya? Karena pekerjaan-pekerjaan yang ini kan terbilang freelance ya, Iya. freelance. Memang banyak diminati seperti itu. Ya udah, jadi cara seleksinya itu mereka kan mengirimkan CV dan sertifikat. Tentunya kita akan memilih siapa yang sertifikatnya paling bagus gitu kan. Iya. Dan kami mengutamakan yang memiliki sertifikat sanad matan jazariyah dan tufatul atfal. Seperti itu. Seperti yang kemarin. Kayak pelajaran kita juga sama sebenarnya. sih ya sih. Jadi memang udah terkualifikasi, insya Allah. Nah, tadi kan katanya ada yang angkatan 19 ya, Mm-mm. yang apa? Yang udah sertif juga 10 juz. Terus ada juga yang orang tua tadi umur berapa tadi? 50. 50. Hampir 60, hampir 60. Nah, itu cara untuk menentukan target pasarnya itu gimana itu? Oke, jadi dalam menentukan target pasar sebenarnya kita itu udah menyediakan kalau ini terbuka untuk umur 13 tahun sampai 60 tahun. Dengan syarat ya bisa megang elektronik gitu kan. Nggak Paham gaptek lah ya, mengoperasikan ya, nggak betul. Karena kan bakalan diskusi di WA, kemudian ngatur jadwal ke guru ya. Betul. Kemudian untuk segmentasinya, karena kan saat ini pengurus kita masih terbatas perempuan, maka dari itu memang terbuka untuk akhwat dulu, tapi memang ada rencana untuk ikhwan gitu. Karena kami lagi cari-cari orang juga seperti itu. Kemudian sebenarnya untuk segmentasi kita bilang kan dari umur 13 sampai 60. Tapi akhir-akhir ini karena kita tuh baru angkatan 4 ya. Jadi itu udah dapat datanya bahwa rata-rata cenderung yang mendaftar kelas-kelas tahsin seperti ini tuh adalah ibu rumah tangga atau karyawan atau mungkin pensiunan seperti itu. Bahkan kami juga mengherankannya umur-umur 20 tuh kurang gitu. Nah, jadi yang sering tuh 28, 27, 30, 38, 45 juga ada kayak gitu. Yang paling tua itu 57. 57 Seperti itu. Ya mungkin faktor kurasa yang nggak mau yang umur 20 tuh mungkin faktor kuliah juga. Iya, betul. Karena ada kesibukan lain gitu ya. Ya, yang pun kayak Mukni bilang tadi banyaknya ibu rumah tangga, yang kosong pensiunan. waktunya Jadi emang gitu. waktu kosong gitu. Jadi daripada dia di rumah cuman diem, mungkin gabung Iya, kelas, dapat betul. ilmu juga gitu ya kan. Nah, itu kan ada ibu rumah tangga tadi, ada karyawan juga kan. Untuk jadwalnya sendiri buat Nah, jadwalnya itu tahsinnya. produk kita sendiri itu kan ada 2 produk ya. Ada reguler sama intensif. Kalau reguler itu selama 1 bulan dia 8 kali ketemu. Berarti 1 pekan 2 kali ketemu. Nah, kalau intensif itu 12 kali pertemuan, berarti 1 pekan 3 kali pertemuan. Untuk waktunya sendiri, pertama itu murid memilih Digiform kayak misalnya Senin, Selasa, Kamis seperti itu kan. Terus waktunya dari jam 7 sampai 7.30 karena 1 pertemuan 30 menit aja. Itu pagi. Ya, malam. contohnya ya, contohnya. contoh, Nah, jadi mereka tuh memilih waktu sesuka hati mereka seperti itu. Kemudian setelah mereka memilih waktunya, kita sebagai pengurus kita carikan guru yang ketika kita seleksi kan kita tanya, Ustazah sanggupnya di jam berapa ngajar gitu. Ustazah sanggupnya kosongnya kapan gitu. Ya udah kita cocokkan gitu.
Jadi kadang ustazah tersebut memiliki halakoh lagi ya, membentuk grup, kemudian tinggal disesuaikan, dikomunikasikan gitu. Tapi kita usahakan cocokkan seperti itu. Ini pengajarnya berarti di atas Mukni umurnya? Pengajarnya itu ya justru pengajarnya itu mahasiswa gitu. Oh, mahasiswa juga. Ah, tapi yang daftar buat apa belajar jadi pengajar- malah jadi ibu rumah tangga gitu kan. Iya, Yang ngajar lebih muda daripada yang minta diajar gitu. Rata-rata itu pengajar kita umurnya ada yang semester 1, ada yang semester 1. Semester 1 berarti 19? Ya. Oh, di bawah kita lah ya. Ada yang semester 1, ada yang semester 5, ada yang udah baru tamat kuliah seperti itu. Oh, jadi jatuhnya sama kayak Mukni sih, Iya. pengennya freelance, kuliah nambah-nambah Emang mau freelance jajan itu ya kan kan. seumur-umur Iya. kita gitu. Iya, nengok orang mau jajan kita nggak ada duit ya cari kerja gitu ya kan. Iya betul. Kita tadi kayak Mukni bilang, Mukni kan nggak ngerasain jadi guru ya. Pernah satu aja. Pernah. Angkatan Nah, satu tadi aja. aku kepikiran sih untuk ini sedikit menarik juga. Tadi katanya ada salah satu muridnya umur hampir 60. Dan kita tahu kalau kita ngajar orang tua tuh kayaknya kayak halnya seperti kita mengajar anak-anak. Betul. Harus berulang-ulang, harus pelan-pelan. Nah, itu apa yang membuat apa? Kita kan harus sabar nih. Sabar. Nah, itu metode khususnya apa? Ada nggak dari Mukni itu metode khusus kalau kita mau mengajarkan ke orang tua? Kan tentunya harus dengan pelan-pelan, sopan santun gitu loh. Mungkin dari Mukni ada metodenya gitu. Oh ya, terkait metode, kita sendiri itu sebelum masuk ke kelas itu nggak langsung belajar tahsin aja mereka. Karena kan pertemuan pertama disambut sama gurunya dulu, terus kayak diberikan pembekalan kenapa sih harus belajar tahsin seperti itu. Kemudian juga dites bacaannya. Kira-kira peserta ini cocoknya ke Iqra atau sudah tahsin? Atau langsung Quran. Atau langsung Quran seperti itu. Tapi sebenarnya aku pribadi belum nanya ya sama peserta yang umur 57 itu dia tuh placementnya kemana gitu, karena kan diajar sama pengajar kami gitu, seperti itu. Tapi memang ada yang Iqra, terus untuk materinya sendiri itu kita pakai apa ya, ada bukunya, ada modulnya. Cuman isinya tuh nggak jauh beda sama mau belajarin kita kayak matan jazariyah, matan tufatul atfal. Karena isinya tuh makhorijul huruf, sifatul huruf, baru ahkamut tajwid. Seperti itu. Berarti masih sama lah, familiar lah ya. Ini kan kita kayak Muni bilang tadi, ini kita kembali ke awal lagi sih. Kembali ke awal. Ini kan kita kalau sebelum memulai bisnis tuh, ini jatuhnya sebenarnya pertanyaan untuk si Sania sih. Karena Sania nggak ada, tanya ke Muni aja. Kan kita kalau membuka bisnis itu tentu ada riset pemasaran. Riset ini cocok nggak nih? Ini bisnisnya kan di Perawang ya, di Riau ya? Di sosmed. Oh, sosmed. Di sosmed. Oh, sosmed, astagfirullah, sosmed. Nah, jadi ada nggak sebelum memulai bisnis nih si Sania atau dari Mukninya memulai riset gitu atau menengok pasar nih cocok nggak kalau kita buka ini, cocok nggak segala macam gitu? Oke, jadi memang Sania itu dia mendirikan bisnis karena memang pengalaman udah pernah mengajar seperti itu kan. Dan dia minta tolong untuk kalau masalah riset itu ke aku gitu. Oh iya. Nah, jadi emang job desk aku ini kan kalau Sania itu founder sekaligus CEO-nya kan, executive officer. Kalau aku co-founder juga sebagai COO, jadi operating. Nah, di situ aku juga meriset, kemudian juga seperti yang kita diajarkan ya sama matkul kita, yaitu studi kelayakan bisnis. Nah, dari situ kan kita tentunya sebenarnya juga kan BPH kita bertiga ya, ada Sania, aku dan Koni. Sebenarnya aku nih kayak cuma berfungsi bagian bisnisnya gitu, kayak aku tuh bagian keuangannya, aku perisetnya, sedangkan mereka berdua nih emang udah berpengalaman di bisnis ini gitu. Maksudnya tuh mereka yang kayak jadi pengajar atau mereka pengurus, dan kalau Koni itu kayak lebih bagian lebih tinggi kayak HRD kayak gitu bahasanya. Maksudnya tuh iya penyaring gitu kan, nah kayak gitu. Yang dia tuh menengahi kalau misalnya pengajar dan murid ini ada masalah, lapornya ke siapa? Lapornya ke Koni kayak gitu. Nah, jadi karena mereka ini kan pernah belajar nih, pernah kerja nih di tempat yang lain gitu. Jadi dengan mereka misalnya aku tanyakan gimana kalau kita buat kayak gini-gini. Nah, mereka bilang di tempat A aja kayak gini. Di tempat B aja kayak gini. Jadi kita di situ langsung ada riset kayak gitu. Nah, dengan mereka tuh menceritakan itu,
aku langsung coba risetnya, bikin SWOT-nya. Nah, terus kan dengan kita bikin SWOT itu kita ketahuan kurang kita di mana gitu. Betul. Kayak gitu. Oh, berarti udah ada riset sebelumnya, nggak langsung Nggak langsung jebur buat buka bisnis, nggak gitu Makanya juga. kita berarti. juga kan kalau bisnis, nah semi privat itu satu guru isi 5 murid atau sampai 7 murid seperti itu. Oh, berarti mau buka kelas lebih besar lah ya. Seperti itu. Satu guru. Kemudian juga aku mau juga aku juga pas aku lomba di Jakarta kemarin, aku tanding nih sama anak Lipia gitu kan. Wah. Tanding sama anak Lipia. Tapi akunya menang, dianya Kalah. kalah, tapi dia semakin ngechat aku gitu. Semakin ngechat aku pengen ngobrol-ngobrol sama kamu katanya kayak itu. Dan Lipia ini kan emang identik bahasa pengantar kuliahnya itu bahasa Arab kan. Iya. Nah, terus aku bilang kan, kayak mana kalau kita ini bikin bisnis gitu. Kamu tuh yang jadi apa ya, koordinator bahasa Arab, kapan kita bisa bicara kayak gitu. Oh, jadi dia yang ngajak. Jadi rencananya tuh pengen selalu ada inovasi-inovasi seperti itu. Mantap juga lah. Ini kan udah berjalan hampir 4, udah habis 4 ya. Nah, dari 4 angkatan ini ada nggak murid-murid tuh emang yang dari awalnya nol, nggak tahu sama sekali, sekarang udah mungkin dia sampai ikut lomba atau segala macam, prestasi-prestasinya ada nggak gitu? Ya, karena kan memang peserta kita itu rata-rata ibu rumah tangga ya, ibu rumah tangga juga. Jadi sekedar karyawan, untuk belajar aja sekedar lah untuk jatuhnya. belajar gitu. Karena juga ada yang dia tuh daftar dari angkatan 2, lanjut ke angkatan 3, lanjut ke angkatan 4, maksudnya ketagihan gitu. Oh, cuma untuk mau belajar aja? Belajar terus gitu. Walaupun udah paham? Enggak, maksudnya kan gini, maksudnya tuh selama 1 bulan 8 kali pertemuan atau 12 kali pertemuan itu kan kayak ditarget misalnya. Namun ada memang beberapa peserta yang kemampuannya itu emang harus pelan-pelan kayak gitu. Iya. Nah, dengan dia pelan-pelan itu makhorijul huruf tuh sampai angkatan keempat pun belum selesai gitu. Kayak gitu, masih di huruf ro pas. Padahal dari angkatan 2 ke 3 itu terakhir masih di huruf ro gitu. Kayak gitu. Jadi emang ada yang pelan-pelan gitu kan. Ada Saya tergantung lanjut lagi ke angkatan 2 gitu. itu emang tergantung ini Tergantung muridnya, kemampuannya. Udah tolong cepet nggak? Apa lagi ya? Ini Ada nggak strategi gitu buat menjaga komunikasi, kan muridnya udah lumayan banyak nih ya, buat jaga komunikasi sama murid-murid itu gimana? Oh iya, per angkatan itu kita bikin grupnya, kayak grup 1, grup 2, grup 3, grup 4 gitu kan. Kemudian di WA kan ada ini, tahu ini nggak, komunitas? Oh, Ya, komunitas. Tahu nggak? komunitas. Jadi komunitas tuh semua grup tuh masuk ke situ, kayak gitu. Oh. Ngerti nggak maksudnya? Belum. Belum tahu ya? Belum tahu, belum ada fitur. Belum pernah nyoba Belum ya? update WA. Belum Soalnya aku sering ikut webinar kan. Iya. Misalnya aku ikut webinar yang misalnya nomor 203 nih, angkatan 203, terus udah penuh grupnya, ada yang 204, tapi memang disatukan di satu komunitas itu gitu. Karena kan grup WA terbatas ya, entah sampai 200 orang atau apa. Nah, dengan kita komunitas itu, kita tetap menjaga hubungan dengan mereka itu dengan kita memberikan info di situ. Konten-konten kan dari Instagram ada, tapi kita kirim juga lagi di Sabil Ilmi gitu, di WA kayak gitu. Kemudian juga kalau misalnya ada promosi, ada kuis, kita kabarkan di situ, yuk kita ramaikan kayak gitu. Terus juga kayak masalah yang Palestina ya, kan kita juga mendukung Palestina, we stand with Harus Palestine, ya? harus. Nah, kita juga kirim di situ. Nah, kayak gitu. Contohnya salah satunya. Ya, community. Ya, community sih. Nah, ini terakhir mungkin Mukni ya, pertanyaan dari kita. Nah, kita kan ini Mukni ini kan bisnis digital ya. Bisnis digital. Ada nggak aplikasi khusus yang dipakai gitu untuk kegiatan bisnisnya? Kayak apps mobile gitu ya. ya. Apps mobilenya. Rencana kalau masalah mobile apps itu kami nggak kepikiran karena memang build-nya itu susah ya, ngoding lagi, terus pemeliharaannya mahal gitu. Sedangkan biaya kelas kita nggak seberapa sebenarnya. Oh, ya. Nah, namun kita lebih memilih website. Nah, karena tau nggak, kemarin kan aku hari Ahad itu main sama Oksigen Ya. di Jakarta, kan ada Rian kan. Ya. Rian itu kan anak teknik. Ya. Nah, itu aku sepanjang perjalanan aku nanya-nanya sama dia, Yan kayak mana Yan bikin website tuh bagusnya kayak mana, kan dia bisa ngoding gitu kan. Terus dia bilang ya pokoknya dia ngasih tips-tips lah kayak gitu. Terus nanti kalau misalnya mau udah ngebuat websitenya, sewa aja domain gitu. Misalnya kan kayak sabililmi.com atau .id itu kan sewa gitu. Yeah. Sewa per tahun kayak gitu.
Itu sih rencana kami mau bikin website dalam waktu dekat ini. Kemudian juga kalau bisnis digital ini kita juga harus memberikan kepercayaan konsumen dengan kita harus mendaftarkan legalitas Ya, gitu betul. ke hak cipta merek kan, ke Haki. Nah itu juga proses OTW. Oh, berarti belum ada legalitas. Mm. Tapi Karena bisnisnya OTW. udah dipercaya sama orang, udah Masih banyak angkatan pemakai ya. masih 4 angkatan sebenarnya. Tapi bakalan grow up terus sih Nah, kalau saya. karena kita harus inovasi Ya, ya harus tiap bulan. inovasi, harus yakin juga. Ya, mungkin cukup ya. Boleh. Ya, mungkin terima kasih kepada Mukni. Terima kasih. Sedikit gambaran teman-teman, Mukni ini merupakan mahasiswi berprestasi di Institut Agama Islam Tazkiyah. Beliau ini juga banyak mengikuti perlombaan. Bagi yang kepo nih, Mukni ini siapa, asalnya dari mana, bisa tengok di IG Tazkiyah ada tuh. Ada tuh, pasti ada foto dia. Pasti ada. Pasti ada. Pemenang Sekali lagi lomba. itu Menang lomba. pasti menang ada. lomba masih ada nih. Mukni Kahila Santi. Mungkin terima kasih pada Mukni udah mau meluangkan waktu ya. Siang-siang sampai maghrib ini. Hujan-hujanan. Hujan-hujanan tadi, terima kasih kami ucapkan. Dan kami berharap semoga bisnisnya tetap jalan, grow up terus, dimudahkan sama Allah. Ya kita di sini mendoakan aja lah. Amin. Ya, tetap semangat untuk Mukni, untuk Tolo, Ya, untuk kalau saya. bisa mungkin kan nanti buka di Ikhwan ntar. Collab bisa. Collab nanti bisa. Untuk teman-teman yang di rumah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin dari podcast yang nggak terlalu panjang ini dapat diambil pelajarannya. Dan mungkin hanya ini dari kami. Saya kembalikan kepada Baru Online. Oke, terima kasih sekali lagi atas dukungan kalian. Kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Tak sadar ku temukan Ya, dengan wanita semester rupawan yang Togi. sadarkan. Ya seorang tiada lain tiada bukan. Kayak gitu.